Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alim Darmawan Burhan SPD, Guru Ilmu Pengetahuan Sosial di MTSN 42 Jakarta Timur. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 batch 2 tahun 2023 di Universitas Negeri Malang dengan nomor induk mahasiswa 2331747110624. Pada hari ini, Kamis 30 November 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja secara luring di MTSN 42 Jakarta Timur, materi faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya sebagai syarat dalam mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan. Berikut uji kinerja saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sehat semua? Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Bapak minta untuk ketua kelas Nazia untuk memimpin doa bagi kita semua. Istahidu kiaman Salaman wahdi rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan Ekografi kelas. Baik, terima kasih Bapak ucapkan pada ketua kelas Nazia yang telah memimpin doa untuk kita semua. Berikutnya, Bapak ingin memeriksa kehadiran siswa kelas 91 hari ini. Untuk sekretaris Al-Zahra, apakah seluruh temannya masuk atau ada yang tidak masuk? Untuk hari ini ada 3 orang yang masuk, Tuhan sama Dinda. Iya, alasannya apa? Oh, sakit. Kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit segera Allah berikan kesembuhan ya. Baik, anak-anak sekalian, Bapak akan memeriksa kerapihan dan kebersihan kelas. Jangan sampai ada sampah di sekitar kalian. Alhamdulillah, Bapak berterima kasih kelas 91 hari ini sudah rapi dan kelasnya bersih ya. Alhamdulillah, terima kasih ya. Baiklah anak-anak sekalian, Bapak ingin menanyakan materi yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Apakah kalian masih ingat materi apa yang pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas? Bentuk perubahan sosial budaya. Ada berapa bentuk perubahan sosial budaya? Ada 6 ya. Yang pertama, bentuk perubahan sosial budaya apa? Revolusi atau perubahan sosial budaya yang sifatnya cepat. Yang kedua, evolusi, yaitu perubahan sosial budaya yang sifatnya lambat. Yang ketiga, perubahan sosial budaya yang direncanakan ya. Dan yang keempat, perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan, betul. Yang kelima, perubahan sosial budaya yang pengaruhnya besar dan perubahan sosial budaya yang pengaruhnya kecil. Bagus, alhamdulillah ya, masih ingat semua. Anak-anak sekalian, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi faktor penyebab dan penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Sebelum Bapak memasuki atau menyampaikan materi tersebut, mari kita simak tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 4 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah melalui pembelajaran dengan model PBL, Problem Based Learning, peserta didik diharapkan mampu membedakan faktor penyebab perubahan sosial budaya dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan gambar pada LKPD, peserta didik diharapkan mampu menganalisis faktor penghambat perubahan sosial budaya dengan tepat.
Yang ketiga, melalui materi pembelajaran dengan aplikasi PowerPoint, peserta didik diharapkan mampu menelaah penyebab perubahan sosial budaya dan penghambat perubahan sosial budaya dengan baik. Dan terakhir, yang keempat adalah melalui diskusi hasil mengerjakan LKPD, peserta didik diharapkan mampu mempresentasikan hasil diskusi penyebab perubahan sosial budaya dan penghambat perubahan sosial budaya dengan baik. Baiklah, anak-anak sekalian, demikian tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Anak sekalian, berikutnya akan Bapak sampaikan bahwa topik pelajaran kita atau materi pembelajaran kita hari ini yaitu faktor penyebab atau pendorong dan faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya akan sangat terkait dengan materi kita pada sebelumnya, yaitu tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya yang tadi kita pada persepsi kita bahas bersama tadi. Kemudian berikutnya anak-anak sekalian, Bapak akan menyampaikan bahwa penilaian pada materi hari ini atau pada pembelajaran hari ini terdiri dari 3 aspek, yaitu penilaian sikap, kemudian keterampilan, dan pengetahuan. Berikutnya anak-anak sekalian, mengapa kita penting untuk mempelajari materi pada hari ini? Kita mengetahui bahwasanya globalisasi yang melanda seluruh negara dan dunia ini membutuhkan sebuah pemahaman, membutuhkan sebuah pengetahuan, membutuhkan sebuah pengalaman di mana kita sebagai seorang individu harus terus merubah diri, harus terus mengeluarkan inovasi-inovasi sehingga kita tidak digilas oleh zaman, sehingga kita bisa mengikuti perubahan-perubahan sosial yang terjadi dan menjadi sukses di masa depan. Mari anak-anak sekalian, kita simak video berikut ini tentang unjuk rasa warga adat Pulau Rempang ya, yang beberapa bulan lalu terjadi, dan ini masuk dalam nanti materi pembelajaran kita ya, yaitu faktor pendorong dan penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Unjuk rasa warga dari 16 kampung adat Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Senin 11 September 2023 berakhir ricuh. Kericuhan diduga karena permintaan warga tidak diakomodir oleh BP Batam. Di depan kantor BP Batam, ratusan pengunjuk rasa menolak rumahnya digusur untuk proyek strategis nasional Rempang Eco City. Unjuk rasa yang berlangsung sejak Senin pagi awalnya berlangsung damai, namun kericuhan pecah tak lama setelah Wali Kota Batam dan juga Kepala BP Batam, M. Rudi, pergi meninggalkan lokasi unjuk rasa. Pada kesempatan itu warga menyampaikan 5 tuntutan, yakni menolak penggusuran 16 kampung tua yang ada di Pulau Rempang dan Galang. Warga pun mendesak Polri membubarkan posko terpadu yang didirikan di Pulau Rempang, menghentikan intimidasi dan kekerasan terhadap warga. Selanjutnya, menuntut Presiden Jokowi membatalkan penggusuran 16 kampung tua, serta mencopot M. Rudi sebagai Kepala BP Batam dan membebaskan masyarakat Pulau Rempang yang ditahan tanpa syarat. Pada Minggu malam, polisi menangguhkan penahanan terhadap 8 warga Rempang yang ditetapkan sebagai tersangka. Penangguhan penahanan diumumkan dalam konferensi pers yang dihadiri Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Muhammad Rudi dan Kepala Polresta Barelang Komisaris Besar Nugroho Tri Nuryanto. Selain itu, hadir juga Ketua Aliansi Pemuda Melayu Dian Arniandi. Pemerintah Kota Batam menyampaikan terima kasih banyak kepada Pak Kapolres Karang Sudi untuk memberikan penahanan. Saya sebagai Wali Kota yang menjamin agar saudara kita yang ditahan hari ini benar-benar besok bisa dikembalikan ke rumahnya masing-masing. 8 tersangka yang ditangguhkan penahanannya merupakan warga yang ikut berunjuk rasa pada Kamis 7 September. Saat itu warga menolak kedatangan aparat yang sedang memasang patok batas proyek pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang. Masyarakat yang telah lama tinggal di pulau itu secara turun-temurun menolak keras relokasi. Mereka kemudian memblokir jalan dan akhirnya bentrokan dengan aparat pun tidak terelakkan. 8 warga ditangkap dan ditahan. Konflik lahan ini bermula dari surat DPRD Kota Batam bertanggal 17 Mei 2004. Surat itu berisi persetujuan masuknya investasi baru ke Pulau Rempang yang ditandatangani Ketua DPRD Batam saat itu, Taba Iskandar, atas rekomendasi 6 fraksi di DPRD.
Surat itu merupakan surat persetujuan yang diajukan Pemkot Batam untuk mengembangkan Pulau Rempang menjadi kawasan terpadu, perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata yang dinamakan Rempang Eco City. Baiklah anak-anak sekalian, setelah kita menyaksikan tayangan tadi, maka Bapak ingin menyampaikan 5 pertanyaan pemantik yang bermuatan hots untuk kalian jawab. Untuk pertanyaan pertama, apakah ada yang mau menjawab? Apakah rencana pemerintah untuk Pulau Rempang? Silakan sebutkan nama dan nomor absen. Ya, silakan Girin ya. Saya Girin Danuran 12 Saya akan menjawab pertanyaan nomor pertama. Apakah rencana pemerintah untuk Pulau Rempang, yaitu menjadikannya Pulau Rempang sebagai pusat industri, wisata dan lainnya. Intinya itu dijadikan supaya Pulau Rempang itu menjadi lebih padat lagi gitu. Terima kasih Girin. Tepuk tangan untuk jawaban dari Girin, teman-teman semua. Baik, terima kasih Girin. Yang kedua, apa yang menjadi penyebab utama terjadinya unjuk rasa warga adat Pulau Rempang? Silakan. Saya 15 ingin menjawab pertanyaan kedua. Jadi Rempang itu kan jadi mau dibuat pemerintah untuk dibuat sebagai tempat pariwisata dan macam-macamnya. Investasi ya, perusahaan ya. Nah itu si warganya kenapa mereka Unjuk rasa ya karena warga tersebut tidak mau rumahnya digusur di Rempang dan ingin tetap tinggal di Rempang. Sehingga mereka unjuk rasa dan akhirnya membuat ricuh di sana. Betul ya, bagus sekali jawaban dari Kenzi. Tepuk tangan teman-teman untuk Kenzi ya. Baik, untuk pertanyaan ketiga, apa yang menjadi tuntutan warga adat Pulau Rempang dalam unjuk rasa tersebut? Tadi Tamam mau jawab, silakan ya. Nomor pertanyaannya Tamam. Menurut saya, warga di Pulau Rempang itu menuntut agar rumahnya tidak digusur dalam proyek industri pariwisata yang akan dilaksanakan pemerintah di Betul. Baik, tepuk tangan untuk Tamam. Baik, yang keempat, bagaimana aparat keamanan menangani demonstrasi warga adat Pulau Rempang? Ya, siapa? Saya Salsabila. Salsabila. 21. Nomor absen 21. Izin menjawab pertanyaan nomor 4. Jadi usaha yang dilakukan oleh para Aparat keamanan ya. Yang pertama itu makanya para warga unjuk rasa itu untuk masuk ke dalam kantor BP Batam dan Betul. juga menjalani para unjuk rasa dengan semprotan air serta menindaklanjuti orang-orang yang menjadi dalam kotak unjuk rasa tersebut. Iya. Baik, tepuk tangan untuk jawaban dari Salsabila ya. Berikutnya akan menyampaikan materi tentang faktor penyebab dan penghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Silakan dicatat hal-hal penting yang Bapak sampaikan pada bahan ajar berikut ini. Penyebab perubahan sosial budaya ada 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah terjadinya bencana alam, perang, dan globalisasi yang melanda seluruh negara. Kemudian faktor internal ada 4, yaitu perubahan jumlah penduduk, kemudian inovasi, teknologi, konflik yang tadi kita bahas di video Pulau Rempang, itu salah satunya konflik. Kemudian ada pemberontakan. Berikutnya anak-anak sekalian, faktor pendorong terjadinya perubahan sosial budaya ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah kontak dengan budaya lain, kemudian sikap menghargai karya orang lain, kemudian sistem pendidikan yang maju ya menjadi pendorong terjadinya perubahan sosial budaya, kemudian keinginan untuk maju, kemudian penduduk yang heterogen ya. Heterogen itu apa heterogen? Berbagai macam ya, berbagai macam masyarakat ya, suku, kebudayaannya. Kemudian ketidakpuasan terhadap bidang kehidupan tertentu. Apakah kamu puas dengan kehidupan sekarang? Tentunya kalau orang mau maju tidak selalu puas ya, tapi tidak puas bukan berarti tidak bersyukur ya. Tidak puas itu adalah ingin lebih baik dari hari ke hari, ingin lebih maju dari hari ke hari. Kemudian sistem pelapisan terbuka
Ya, anak tukang ojek dia boleh menjadi dosen? Boleh ya. Anak tukang buru cuci dia boleh menjadi pengusaha? Boleh. Anak tukang nasi uduk dia bisa boleh bermimpi punya restoran yang besar? Ini sistem lapisan terbuka. Jadi setiap orang bisa maju ke atas ya, bisa lebih punya kedudukan yang tinggi. Kemudian orientasi kepada masa depannya, dia selalu memandang ke depan, tidak memandang ke belakang, gampang move on ya. Jadi dia cepat merespon perubahan, sikap mudah menerima hal-hal baru ya, teknologi beradaptasi, dia mudah menerima hal baru dan toleransi terhadap perubahan. Jadi setiap ada perubahan dia bisa bertoleransi. Faktor penghambat terjadinya perubahan sosial budaya ada beberapa faktor. Nah, kalau tadi pendorong yang mempercepat terjadinya perubahan, sekarang yang menghambat, yang mempersulit terjadinya perubahan. Yang pertama adalah kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, tertutup ya. Kemudian masyarakat yang bersifat tradisional tidak maju ya. Ini bukan berarti tidak mencintai tradisi, beda ya. Kemudian pendidikannya yang rendah ya, mohon maaf ya. Orang yang pendidikannya lebih rendah itu sulit untuk maju ya, untuk menerima hal baru. Kemudian adanya kepentingan yang tertanam kuat ya, dia nggak mau berubah karena ada kepentingan. Ketakutan akan terjadinya kebayaan integrasi, dia takut kalau terjadi perubahan maka akan terjadi perpecahan. Prasangka buruk terhadap unsur budaya asing, jadi setiap yang datang budaya asing dianggap itu negatif, dianggap itu tidak baik untuk dia. Kemudian hambatan ideologis ya, jadi ada keyakinan tertentu yang menghambat tidak mau terjadinya perubahan sosial budaya. Baiklah, anak-anak, sampai sini sudah paham untuk materi faktor penghambat dan pendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Baik anak-anak sekalian, Bapak minta kita bangun semua dan ikuti gerakannya. Mari kita ice breaking sejenak. Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rabut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Baiklah anak-anak, gimana ice breakingnya tadi, seru gak? Alhamdulillah sudah segar ya. Sudah siap untuk memulai pembelajaran lagi ya. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Berikutnya Bapak akan membagi kalian menjadi 5 sampai 6 orang dalam satu kelompok, sehingga Bapak dapatkan 6 kelompok ya. Baik, sudah siap ya. Kita lihat 1, 2, 3. Baik, kelompoknya sudah Bapak bagi. Berikutnya Bapak akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok dan nanti akan Bapak jelaskan cara mengerjakan LKPD. Tolong Bapak minta Nazia, ketua kelas, bantu bagikan per kelompok ya. Ya, terima kasih ya Nazia ya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum dikerjakan LKPD-nya, Bapak jelaskan, tunjuk pengerjaan LKPD-nya. Pertama, bacalah dengan teliti soal yang diberikan. Kemudian yang kedua, tanyakan kepada guru jika ada yang kurang jelas. Yang ketiga, tulislah jawabanmu di lembar jawaban yang disediakan. Yang keempat, tuliskan kajian literatur sumber rujukan ya. Baik, apakah sudah jelas anak-anak? Baik, terima kasih kalau sudah jelas ya. Silakan dikerjakan ya. Bapak akan memantau kalian mengerjakannya. Silakan ya, duduk sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Oh, itu masyarakat Baduy yang tinggal di Banten itu nggak sih? Iya benar. Itu tuh ada yang Baduy luar sama Baduy dalam tahu. Oh, berarti kalau yang Baduy dalam itu yang anti teknologi gitu ya? Iya, susah banget buat masukin
perubahan-perubahan sosial budaya yang baru. Tapi setahu aku mereka tuh udah mulai pembukaan buat turis-turis yang mau datang ke daerah mereka tahu. Berarti jaringannya gimana tuh kalau di Baduy Dalam? Turis itu harus registrasinya tuh langsung ke tempatnya. Harus minta izin nggak sih biar kalau nggak diizinin berarti mereka nggak boleh datang ke situ. Susah dong. Iya, berarti masih mendingan Baduy luar ya. Karena kalau Baduy Dalam itu biasanya kental banget nggak sih tradisionalnya? Masih menganut adat istiadat dari nenek moyang leluhur. Kayak pemukiman yang padat gitu. Faktor internal. Faktor apaan? Ini faktor apa? Internal. Kan ini kan kayak nomor Karena- jumlah penduduk gitu loh, kayak pemukiman yang padat gitu. Bisa sih. HP. Bagaimana? Ada kesulitan? Alhamdulillah ya. Untuk jawaban-jawabannya bisa ditemukan ya semua ya. Baik, silakan dilanjutkan ya. Gimana? Ada kesulitan? Nggak ada ya. Semua jawaban bisa ditemukan ya? Bisa ya. Didiskusikan ya antar anggota kelompok ya. Supaya ini. Perubahan alam itu tidak harus bencana ya. Jadi kalau bencana alam pasti ada perubahan alam ya gitu. Jadi kalau perubahan alam itu alamnya berubah tapi dia tidak harus berbentuk bencana ya gitu. Kalau umpama bencana alam sudah pasti alamnya akan terjadi perubahan di sana ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai belum tugas LKPD-nya? Alhamdulillah. Coba Bapak cek apakah sudah selesai. Ya, sudah selesai ya. Baik, alhamdulillah sudah selesai. Sudah, alhamdulillah. Ini sudah selesai sudah? Sudah selesai ya? Ya, baik ya. Baik anak-anak sekalian, jika sudah selesai, kita akan masuk kepada diskusi dan presentasi LKPD ya. Jadi hasil jawaban kalian pada LKPD kita akan dipresentasikan oleh kelompok masing-masing. Nanti kita akan bahas bersama. Siap? Baik. Untuk memilih kelompok mana yang nanti akan maju ke depan ya mempresentasikan, maka Bapak akan gunakan wall of name ya. Baik, sudah siap ya? Kita lihat 1, 2, 3. Kelompok berapa yang maju? 5. Iya, kelompok 5. Silakan maju kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang LKPD yang sudah kami diskusikan sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Zahra Tusita absen 32. Saya Ratu Cantika Asyara, absen 29. Saya Fauzi Maulana absen 11. Saya Nafiza Rehana absen 23. Saya Akilasya, absen 2. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Untuk jawaban yang pertama yaitu Cheng Ho merupakan seorang kaisar Yongle dari Tiongkok yang melakukan ekspedisinya pada tahun 1405 sampai 1433. Ia merupakan seorang pelaut dan menanamkan pengaruhnya di kawasan Asia dan Afrika. Di Indonesia namanya diabadikan dalam sejumlah tempat ibadah. Sampokong adalah nama lain dari Cheng Ho. Namanya pun tidak asing di Indonesia karena diyakini turut menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya daerah-daerah yang pernah disinggahi Laksamana Cheng Ho, mengabadikan namanya sebagai nama masjid. 1. Meningkatkan interaksi antar masyarakat. 2. Mengembangkan ilmu pengetahuan di kawasan terpencil. 3. Membawa perubahan dalam pola pikir dan pandangan hidup mereka. 4. Memperluas akses komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat pedalaman. Itu adalah jawaban nomor 4.
sebelum kami tutup presentasi kami pada kesempatan kali ini, mungkin ada beberapa hal yang kurang jelas atau ingin ditanyakan. Silakan, kalau kalian ingin bertanya silakan. Silakan, Tamam. Saya Tamam, absen 18. Saya mau bertanya. Jadi apa sih alasan dari Masjid Cheng Ho itu dinamakan nama tersebut? Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Ya, saya Ratu izin menjawab. Kenapa nama Cheng Ho itu bisa dijadikan sebagai masjid? Karena Cheng Ho itu kayak seorang laksamana dari negeri Tiongkok yang melakukan ekspedisinya ke Indonesia karena dia itu merupakan seorang pelaut dan dia itu turut menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya di Asia dan Afrika. Dan untuk mengapresiasikan keperjuangan dia, makanya nama Cheng Ho itu dijadikan sebagai jasanya, diabadikan sebagai nama-nama masjid di beberapa daerah. Baik, ada lagi pertanyaannya? Baik, ada lagi pertanyaan kelompok lain? Sudah jelas semua, sudah cukup ya? Sekarang kesimpulan untuk dari kelompok ini. Baik, jika sudah jelas semuanya, jadi kesimpulan yang dapat kami dapat pada kesempatan dari diskusi LKPD hari ini adalah bahwa setiap perubahan sosial yang terjadi dimanapun dan kapanpun itu pasti mempunyai faktor penyebab dan faktor penghambat. Di mana faktor penyebab itu yaitu penyebab terjadinya suatu perubahan sosial, dan kalau faktor penghambat itu kayak hal yang menghambat suatu perubahan sosial. Dan faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya itu pastinya selalu memiliki dampak. Nah, dampak itu ada dampak positif dan juga dampak negatif, di mana kita harus bisa mengatasi dampak negatifnya dan juga dampak positifnya. Dan juga mungkin pada kesempatan kali ini kita jadi tahu nih, kayak dari nomor 1. Di nomor 1 kita jadi tahu sejarah perubahan sosial budaya, yaitu akulturasi budaya, yaitu Masjid Cheng Ho. Lalu di nomor 2 itu kita dapat mengetahui tentang faktor penghambat perubahan sosial budaya, yaitu bullying. Dan di nomor 3 itu kita bisa mengetahui bahwa ada banyak loh faktor penyebab perubahan sosial budaya. Ada faktor internal, faktor eksternal. Di antaranya tuh yang sudah kita sebutkan, perubahan jumlah penduduk, inovasi teknologi, bencana alam, dan juga perang. Nah, dan di nomor terakhir kita jadi tahu cara kita mengatasi salah satu penghambat perubahan sosial, yaitu masyarakat Baduy yang takut untuk melakukan perubahan sosial. Ya, gitu. Nah, mungkin sekian kesimpulan yang kami dapatkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, kita tadi telah menyaksikan seluruh kelompok dari kelompok 1 sampai 6 telah tampil mempresentasikan hasil LKPD tadi satu persatu ya. Bapak akan mengevaluasi untuk setiap kelompok. Alhamdulillah tadi sudah bagus ya menyampaikan presentasinya masing-masing. Pembagian tugasnya juga sudah baik ya, untuk setiap personil. Setiap anggota dibagikan tugas, siapa yang bertugas ya menyampaikan, sudah baik semua ya. Kemudian juga tadi bobot materi jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh kalian sangat baik sekali, sangat bagus sekali ya semuanya ya, bahkan informasinya sangat jelas dan berkembang ya. Dari tanya jawab akhirnya jadi berkembang informasi-informasi yang kita dapatkan dan kita peroleh ya. Mudah-mudahan untuk diskusi-diskusi di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan semakin lebih baik lagi. Tepuk tangan untuk seluruh kelompok ya. Baiklah anak-anak sekalian ya, tadi kita telah mendengarkan bersama-sama bagaimana Masjid Muhammad Cheng Ho menjadi sebuah simbol ya akulturasi kebudayaan antara masyarakat Islam di Jawa dengan masyarakat Tionghoa ya, dari bentuk bangunannya. Kemudian juga tadi kita sudah membahas ya untuk perilaku bullying ya, di mana tadi kita sudah memperoleh tips-tips atau langkah-langkah untuk menghindari terjadinya bullying di kalangan pelajar ya. Baiklah
Anak-anak sekalian, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu refleksi pembelajaran. Bapak meminta agar ada perwakilan siswa, 2 orang yang menyampaikan refleksi untuk pembelajaran kita hari ini. Hal apa saja yang didapatkan dalam pembelajaran hari ini dan harapan-harapan apa saja ya yang ingin diungkapkan untuk pembelajaran berikutnya, untuk kemajuan pembelajaran kita bersama. Silakan, ada siswa yang akan menyampaikan refleksi. Bapak persilakan ya. Saya Kenzi Suja ingin menyampaikan refleksi yang tadi saya dapat. Jadi saya dapat pelajaran penyebab dan atau penghambat faktor penyebab atau penghambat dari perubahan sosial budaya. Dari sini saya belajar ada faktor eksternal atau faktor dari luar dan faktor internal atau dari dalam. Faktor eksternal bisa bencana alam, perang dan globalisasi. Dan faktor internal bisa pertambahan jumlah penduduk, inovasi teknologi, konflik, dan pemberontakan. Terus ada faktor juga yang penghambat perubahan sosial budaya, yaitu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, masyarakat yang bersikap tradisional, pendidikan yang rendah, adanya kepentingan yang tertanam kuat, ketakutan akan terjadinya kegagalan integrasi atau persatuan, prasangka buruk terhadap unsur budaya asing, dan hambatan ideologis. Harapan kedepannya dari saya mungkin untuk ice breakingnya kali ya, ice breakingnya bisa lebih seru lagi Pak mungkin. Terima kasih ya Pak. Ya cukup. Pesan dan saya Matahari akan menyampaikan kesan dan pesan saya terhadap pembelajaran kali ini. Jadi pembelajarannya itu sangat mudah dipahami dan meskipun ada beberapa kata-kata sulit atau kata-kata asing yang mungkin belum pernah kami dengar sebelumnya, tapi Bapak Alim dapat menyampaikan dengan baik sehingga kami dengan mudah dapat memahami maksud dari kata-kata tersebut. Lalu dengan mengerjakan LKPD yang diberikan juga menambahkan pemahaman dan wawasan kami tentang faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya beserta contoh konkretnya. Mungkin harapan saya untuk kedepannya semoga Bapak Alim dapat mengajar dengan lebih baik lagi dan juga inovasi yang dilakukan dalam pembelajarannya dapat berkembang. Udah. Terima kasih Mas Arto. Baiklah, anak-anak sekalian, alhamdulillah tadi kita telah mendengar refleksi dari teman-teman kalian, perwakilan dari kelas 91 ya. Berikutnya anak-anak sekalian, Bapak akan menyampaikan materi dalam kegiatan pembelajaran atau pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah bentuk-bentuk globalisasi. Bentuk-bentuk globalisasi terdiri dari 5 bentuk, yaitu globalisasi bidang budaya, yang kedua globalisasi bidang komunikasi, yang ketiga globalisasi bidang ekonomi, yang keempat globalisasi bidang iptek, dan yang kelima globalisasi bidang transportasi. Ya, Bapak harapkan kalian dapat mempelajari materi tersebut sebelum nanti kita akan mempelajari bersama di dalam kelas agar pemahaman kalian lebih mantap, lebih luas. Setuju anak-anak sekalian? Baiklah, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Bapak mohonkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa dalam menutup pembelajaran kita hari ini. Nazias, Bapak persilakan.
Baiklah, demikian anak-anak sekalian pembelajaran kita hari ini. Bapak mohon maaf jika ada kata-kata atau hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.